Hakim Distrik Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tak bisa memecat Deputi Gubernur dari Federal Reserve Lisa Cook. Cook juga masih bisa memperkarakan pemecatan dirinya oleh Trump atas dugaan penipuan kredit pemilikan rumah oleh pejabat The Fed. Hakim menyimpulkan dugaan pelanggaran KPR tidak cukup kuat untuk menjadi alasan pemecatan Cook jika didasarkan pada Undang-Undang Federal Reserve. Hakim Distrik Amerika Serikat memutuskan Donald Trump tak berwenang untuk memecat anggota Dewan Gubernur The Fed Lisa Cook. Dengan demikian, Cook masih bisa untuk memperkarakan pemecatan dirinya oleh Trump. Hakim Distrik Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tak bisa memecat Deputi Gubernur dari Federal Reserve Lisa Cook. Dengan demikian, Cook dinyatakan masih menjabat sebagai anggota Dewan Gubernur The Fed dan bisa hadir dalam rapat Dewan Gubernur The Fed yang digelar pada 16 hingga 17 September mendatang untuk memutuskan kebijakan suku bunga The Fed. Cook juga masih bisa memperkarakan pemecatan dirinya oleh Trump atas dugaan penipuan kredit pemilikan rumah oleh pejabat The Fed. Keputusan tersebut diterbitkan oleh Hakim Distrik Jacob di Washington yang mengabulkan permohonan Cook untuk terus bekerja sebagai anggota Dewan Gubernur The Fed saat ini. Sementara Departemen Kehakiman mungkin akan segera mengajukan banding atas keputusan Trump hingga Mahkamah Agung akan menjadi pihak yang menerbitkan keputusan akhir. Hakim menyimpulkan dugaan pelanggaran KPR tidak cukup kuat untuk menjadi alasan pemecatan Cook jika didasarkan pada Undang-Undang Federal Reserve. Di sisi lain, juru bicara Kepresidenan Amerika Serikat Kush Desai mengatakan pemecatan Lisa Cook bersifat legal karena jabatannya sebagai anggota Dewan Gubernur The Fed dalam kasus penipuan KPR. Meski demikian, pihak Gedung Putih mengisyaratkan keputusan pemecatan Cook bukan menjadi akhir dari polemik ini. Berbagai sumber IDX Channel. Mahkamah Agung Amerika Serikat akan memutuskan legalitas sebagian besar kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ya, ini menjadi pertama kalinya Mahkamah Agung secara langsung meninjau kebijakan Trump di periode keduanya menjadi presiden. Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan akan memutuskan legalitas sebagian besar kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Donald Trump. Keputusan ini akan menjadi ujian besar bagi kebijakan ekonomi utama Trump yang berimplikasi pada perekonomian global. Dalam perintah yang dikeluarkan pada Selasa lalu, para hakim menyetujui untuk mendengarkan argumen pihak terkait pada pekan pertama November mendatang. Dan tarif resiprokal tetap berlaku meski pengadilan banding federal sebelumnya menyatakan Trump melampaui kewenangannya. Ini menjadi pertama kalinya Mahkamah Agung secara langsung meninjau kebijakan Trump di periode keduanya menjadi presiden. Sebelumnya lembaga ini memang telah mengeluarkan lebih dari 20 keputusan terkait Trump, namun bersifat sementara. Namun Trump berdalih kebijakan tarif yang diterbitkan memiliki dasar hukum International Emergency Economic Powers Act tahun 1977. Yang merupakan undang-undang yang memberi presiden kewenangan luas dalam menghadapi keadaan darurat nasional termasuk di bidang ekonomi. Berbagai sumber IDX Channel. Gelombang kerusuhan di Nepal belum berakhir meski Presiden dan Perdana Menteri Nepal telah mengundurkan diri. Pasukan militer pun mulai dikerahkan untuk menjaga keamanan di ibu kota Kathmandu. Militer Nepal mulai dikerahkan di ibu kota Kathmandu mulai hari Selasa malam lalu. Pengerahan pasukan militer dilakukan setelah aksi protes pengunjuk rasa seharian penuh yang menyerang jajaran elit politik baik di kantor pemerintahan maupun di rumah pribadi. Gelombang kerusuhan yang pecah sejak hari Senin lalu itu terus berlanjut meski Presiden Nepal Ramchandra Paudel dan Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli telah memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya. Kerusuhan di Kathmandu juga belum reda meski pemerintah Nepal telah mencabut larangan penggunaan media sosial. Adapun massa yang melakukan aksi unjuk rasa di Nepal kali ini sebagian besar merupakan kalangan generasi muda atau Gen Z. Pimpinan Lembaga Keamanan Utama Nepal juga telah mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan ketenangan. Lembaga keamanan juga meminta partai politik mencari jalan damai keluar dari krisis. Dan pasca pengunduran Presiden, Perdana Menteri, serta sejumlah menteri di pemerintahan Nepal, masih belum jelas siapa yang akan menduduki jabatan yang telah ditinggalkan para petinggi negeri dan memegang kendali tertinggi pemerintahan. Sementara itu, hingga Selasa malam, jumlah korban tewas dalam gelombang aksi protes di Nepal bertambah menjadi 22 orang. Berbagai sumber IDX Channel.
Uni Eropa membekukan bantuan dan sebagian perjanjian dagang dengan Israel sebagai respons atas agresi Israel di Gaza. Selain itu, Uni Eropa juga akan menghentikan sebagian implementasi perjanjian Uni Eropa dengan Israel, khususnya pada aspek perdagangan. Komisi Uni Eropa resmi membekukan bantuan dan sebagian perjanjian dagang dengan Israel. Keputusan tersebut sebagai respon atas agresi militer Israel di Gaza. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan hal tersebut di hadapan anggota Parlemen Eropa pada hari Rabu kemarin. Von der Leyen mengecam terjadinya bencana kelaparan yang disebabkan oleh Israel di Gaza serta menyebut ada upaya nyata Israel untuk merusak solusi dua negara. Von der Leyen menegaskan Uni Eropa akan menangguhkan seluruh pembayaran dukungan untuk Israel kecuali bantuan bagi Yad Vashem World Holocaust Remembrance Center dan proyek masyarakat sipil. Selain itu, blok Eropa juga akan menghentikan sebagian implementasi perjanjian Uni Eropa dengan Israel, khususnya pada aspek perdagangan. Namun langkah yang lebih keras oleh Komisi Uni Eropa menghadapi kendala politik internal, di mana sejumlah negara besar seperti Jerman dan Italia masih enggan mendukung penangguhan komponen dagang perjanjian tersebut yang membutuhkan dukungan mayoritas kualifikasi dari 27 anggota Uni Eropa. Berbagai sumber IDX Channel. Highlights pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Militer Polandia menembak jatuh sejumlah drone yang diduga berasal dari Rusia pada hari Selasa lalu. Ya, drone tersebut diduga merupakan bagian dari senjata yang ditembakkan ke wilayah Ukraina, namun tersasar hingga Polandia. Militer Polandia menembak jatuh sejumlah drone yang diduga milik Rusia dan masuk ke wilayah udara Polandia. Penembakan tersebut dilakukan ketika Rusia melancarkan serangan terbaru ke Ukraina pada Selasa kemarin. Ini merupakan pertama kalinya Polandia melakukan pencegatan serangan udara ke wilayahnya sejak Rusia mulai melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2020 lalu. Pemerintah Polandia menilai insiden ini sebagai provokasi besar terhadap Uni Eropa dan Aliansi Fakta Pertahanan Negara Atlantik Utara. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyebut operasi militer telah dilakukan untuk menangkal seluruh pergerakan drone Rusia yang telah ke Polandia. Sementara Menteri Pertahanan Polandia menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan NATO untuk mengantisipasi dampak lanjutan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Lituania Dovil Sakalin mengatakan, ia meyakini masuknya drone ke wilayah udara Polandia kemungkinan besar bukan sebuah kesengajaan. Berbagai sumber untuk IDX Channel.